Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan Kitab Matius sesi terakhir atau mungkin sesi pasal terakhir ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan kesimpulan seluruh analisis Kitab Matius. Jadi ini adalah pasal terakhir dari Kitab Matius. Saya beri tema kemenangan atas maut. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, Saudara. Mari. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dengan ketekunan yang benar, setiap kami didewasakan, dibuka mata rohani kami, juga pengertian-pengertian menjadi semakin lengkap. Sehingga tidak mudah ditipu dengan orang-orang dunia ini. Ditipu oleh si jahat, ditipu oleh nabi palsu. Makasih Tuhan. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, malam ini adalah sesi ke-26 Kitab Matius dengan tema kemenangan atas maut. Ya, kita lanjutkan pembacaan Kitab Matius malam ini pasal terakhir yaitu pasal 28. Intisarinya adalah tentang kebangkitan, kemudian otoritas Tuhan Yesus, dan amanat agung. Sehingga semua kita diberi amanat agung, bukan cuma pendeta. Nanti kita lihat ya. Ya, sebelum kita lanjutkan, ini adalah ringkasan yang lalu bahwa kita tahu anak Allah yang Maha Tinggi turun ke bumi. Sebentar saya pakai highlight. Ya, ini saudara slide-nya. Anak Allah yang Maha Tinggi inkarnasi menjadi manusia biasa seperti kita, masuk ke rahim Maria. Sehingga lahirlah manusia Yesus. Sedangkan Yohanes menyampaikan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kalau selama ini di perjanjian lama, domba itu kan dipersembahkan sebagai korban penebusan dosa. Itu hanya lambang sebenarnya. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, Yohanes oleh wahyu Roh Kudus diberikan pengertian, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Gitu ya, saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Iya, dan kita tahu bahwa semuanya berakhir Sang Mesias harus memikul salib mati. Padahal ia tidak bersalah. Penyakit kita, dosa kitalah yang ditanggungnya. Seharusnya kita yang mati. Tetapi ia datang untuk mati bagi manusia. Rencana Allah memang demikian. Menebus dosa manusia. Meskipun anak tunggalnya harus naik ke salib. Menyerahkan nyawanya. Menggantikan tempat kita. Jadi kalau kita baca yang lengkap, peradilan Yesus itu sebenarnya melanggar hukum. Ilegal. Dilakukan secara tidak adil dan melanggar hukum. Ya. Yang pertama, bahkan sebelum persidangan itu dimulai, telah ditentukan bahwa Yesus harus mati. Coba dibaca Markus 14 ayat 1, Yohanes 11 ayat 50. Sudah harus mati. Mereka merencanakan pembunuhan. Padahal itu adalah orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala yang seharusnya tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Mereka melanggar hukum, ya. Jadi dalam hal ini tidak ada pendekatan praduga tak bersalah. Kan harusnya seseorang itu nggak boleh dinyatakan bersalah sebelum dibuktikan, ya. Nah itu ilegal sebenarnya. Poin nomor dua, saksi-saksi palsu dicari untuk bersaksi melawan Yesus. Matius 26 ayat 59. Mereka mencari orang-orang yang mau bersaksi secara palsu bahwa Yesus itu begini, begini, begini supaya bisa dihukum mati.
Padahal biasanya para pemimpin agama menjalankan sistem penyaringan saksi yang rumit untuk memastikan ada keadilan. Kali ini tidak. Mereka malah sengaja mencari saksi palsu. Ya. Yang ketiga, tidak ada pembelaan bagi Yesus yang dicari atau diizinkan. Kan biasanya ada pembelaan tuh. Di sini nggak ada pembelaan. Bisa dibaca di Lukas pasal 22 ayat 67 sampai 71. Tidak ada pembelaan. Poin nomor 4, persidangan ketika itu dilakukan malam hari, Saudara. Ya, di Markus 14 ayat 53 sampai 65 dan pasal 15 ayat 1. Yang mana merupakan tindakan ilegal menurut hukum para pemimpin agama itu sendiri hari itu. Nggak ada persidangan malam hari itu. Ya, ini memang seolah-olah darurat gitu dengan tidak adil. Yang poin nomor 5, kasus-kasus yang melibatkan tuduhan serius seperti itu seharusnya hanya disidangkan di tempat pertemuan rutin Sanhedrin, Mahkamah Agama harusnya. Bukan di Istana Imam Besar, bukan di Raja Herodes, bukan di Pontius Pilatus, bukan. Ya, nah, para pemimpin agama rupanya tidak tertarik untuk memberikan Yesus peradilan yang adil. Di dalam pikiran mereka, Yesus harus mati. Obsesi buta ini membuat mereka memutarbalikkan keadilan yang seharusnya mereka lindungi. Di atas ini adalah contoh tindakan yang diambil para pemimpin agama yang ilegal. Menurut hukum mereka sendiri, itu ilegal loh, Saudara. Mereka sengaja melanggar hukum untuk membunuh Yesus. Ya, jadi obsesinya sudah mau bunuh pokoknya. Jadi sudah, kalau ada yang bertanya, kan yang lalu ada yang bertanya tuh, seandainya Yudas tidak menjual Yesus, apakah Yesus tetap mati? Jelas, karena sudah diputuskan harus mati. Caranya bagaimana akan dicari. Cuma dalam hal ini Yudas yang membuka peluang. Kalau Yudas tidak menjual Yesus pun pasti dicari-cari sampai mati, gitu loh. Karena sudah terobsesi, belum diadili, sudah diputuskan kita bunuh saja dia, gitu. Ya, saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah, saudara, Matius itu tema utamanya adalah Yesus sebagai Mesias, yaitu Raja yang dijanjikan. Ya, jadi merupakan klimaks daripada Injil dengan kebangkitan dan amanat agung. Itu klimaksnya kitab Matius. Ya. Dan kitab Matius pasal 28 ini bukan cuma penutup, tapi puncak dari teologi keselamatan. Keselamatan itu karena itu, kebangkitannya. Kematiannya lalu bangkit. Kalau mati nggak bangkit, nggak ada keselamatan. Ya. Nah, jadi kita akan menemui ada berita bahwa kuburnya sudah kosong, tanda kemenangan atas maut. Kemudian penugasan global, kita semua diberi tugas, amanat agung, dan janji penyertaan yang kekal. Gitu ya. Oke. Struktur pasal 28 ada 3 bagian, saudara. Yang pertama tentang kebangkitan, yaitu pasal 1 sampai 10. Yang kedua, kebohongan para penjaga kubur, ayat 11 sampai 15. Dan otoritas Kristus serta amanat agung, ayat 16 sampai 20. Strukturnya begitu, saudara. Ini cukup pendek ayatnya, tapi pengertiannya justru puncak teologi keselamatan ada di sini. Ya, oke, kita mulai dari yang pertama. Kebangkitan Yesus. Setelah mati, akhirnya Yesus bangkit, saudara, seperti yang dijanjikannya. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 4-nya cerita tentang kubur kosong dan intervensi ilahi. Coba kita baca saja ya. Matius pasal 28. Matius pasal 28 mulai ayat 1, saudara. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ini ayat 1, saudara. Ya. Di situ ada kata penting, Mia
Sabaton secara harafiah itu artinya satu dari hari-hari Sabat, ya menunjuk hari Minggu. Menjelang fajar pada hari pertama. Hari pertama itu hari Minggu, saudara. Sebab Sabat hari ke-7. Sabat itu dimulai Jumat sore, sekitar jam 6, sampai Sabtu sore lagi. Setelah itu masuk ke Minggu. Begitu ya. Nah, Yesus bangkit di hari Minggu. Ya, ini kata penting Sabaton. Jadi makna teologisnya kebangkitan Yesus menandai adanya ciptaan baru. Ditulis di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, Yesus bangkit di hari pertama, di hari Minggu. Ya, jadi wajar kalau orang mengadakan pertemuan ibadah hari Minggu itu wajar saja, karena kebangkitan hari Minggu. Sedangkan Sabat sudah berlalu, hukum Taurat sudah dibatalkan. Jangan sampai ada di antara kita yang mau diintimidasi karena tentang tentang hari Sabat, bulan baru, perayaan-perayaan hari raya, semuanya sudah dibatalkan. Ya, Sabat kita itu harus setiap hari, tidak boleh buat dosa. Beribadah bukan cuma hari Sabat, setiap hari harusnya. Begitu ya. Jadi di Perjanjian Baru ditulis jangan kamu mau dihakimi dengan ada hari Sabat dan sebagainya, makanan halal haram segala. Nggak ada, semuanya halal. Tetapi ingat, tidak semuanya berguna. Ya, kalau soal ibadah, jelas bukan cuma Sabat, setiap hari, harinya Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Ayat 2, saudara. Matius pasal 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Gitu ya. Nah, di sini gempa bumi yang hebat dalam bahasa Yunani dipakai kata seismos. Makanya ada istilah seismik kan, gempa. Itu guncangan ilahi selalu terkait intervensi Allah. Coba kalau saudara baca Keluaran 19:18, Matius 27 ayat 51 gitu ya. Pesan rohaninya gini, surga sendiri terguncang menyambut kemenangan Sang Anak Allah. Itu pesan pesan rohaninya, saudara. Ya. Poin kedua, di ayat ke-6, ayat 5 saya bacakan dulu ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Gitu, saudara. Ayat 7-nya, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Gitu ya, saudara ya. Nah, telah bangkit egerte, bentuknya pasif, auris. Artinya apa? Ia dibangkitkan oleh Allah Bapanya. Bukan bangkit sendiri. Ia dibangkitkan. Allah Bapa membangkitkan Yesus. Melalui apa? Roh Kudus. Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Allah Bapa dengan kuasanya membangkitkan Yesus. Makanya kita nanti juga dibangkitkan oleh roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus. Roh Kudus. Ya. Ayat pendukungnya Roma 6 ayat 4. Coba kita baca Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
oleh kemuliaan Bapa, itu kekuasaan Bapa itu. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Gitu ya. Kisah Rasul 2 ayat 24. Coba kita baca. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Siapa yang bangkitkan Yesus? Allah, Bapaknya. Ya, jelas ya. Jadi makna teologisnya kebangkitan itu adalah tindakan Allah sendiri, bukan usaha manusia. Meskipun manusia berusaha untuk hidup kekal lewat ilmu pengetahuan ya, rekayasa genetik, kemudian usaha-usaha lain, tapi manusia tidak akan bakal bangkit dan hidup kekal kalau bukan Tuhan yang membangkitkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, perlu dicatat ada 4 pesan malaikat tentang kebangkitan ini. Jangan takut, kata malaikat itu. Jadi realitas kebangkitan membawa sukacita, jangan takut. Ya, saat kita takut ingat Yesus bangkit, gitu. Yang kedua, ia tidak ada di sini. Yesus tidak mati dan tidak perlu dicari di antara orang mati. Ia hidup, bangkit maksudnya ya. Yang ketiga, malaikat berkata, "Mari dan lihatlah." Jadi para wanita yang menjenguk itu disuruh memeriksa buktinya sendiri. Kubur itu kosong saat itu dan tetap kosong hingga hari ini. Kebangkitan adalah fakta sejarah, bukan cuma secara teologis, loh, saudara. Fakta historis, memang benar-benar bangkit. Dan nanti kita juga akan benar-benar bangkit. Arti bangkit adalah hidup lagi. Hidup lagi itu artinya roh ada tubuh fisiknya. Beda dengan kebanyakan orang mengertinya kebangkitan itu rohnya yang bangkit. Salah itu. Kalau rohnya yang bangkit waktu manusia mati, rohnya sudah keluar. Bukan nunggu nanti. Jadi kebangkitan itu hidup lagi maksudnya. Nah, kehidupan itu harus ada tubuh fisik, harus ada rohnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang seperti orang Saduki. Nggak percaya sama kebangkitan fisik. Di dalam pikiran mereka kebangkitan itu rohnya saja gitu. Itu orang Saduki itu. Ya. Nah, yang keempat poinnya pergilah segera dan beritahukan. Mereka harus menyebarkan sukacita kebangkitan. Begitu juga dengan kita. Kita harus menyebarkan kabar sukacita ke seluruh dunia ini. Bahwa Yesus bangkit. Suatu hari kita pasti bangkit juga bersama dia. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kita juga. Yaitu Roh Kudus. Baik, kita lanjutkan. Responnya di ayat ke Matius pasal 28 ayat ke 9 ya. Ini ayat 8 saya bacakan dulu ya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara, mereka sujud menyembah dan memeluk kakinya. Ayat 9 itu. Artinya apa? Dalam bahasa Ibrani menyembah itu proskuneo. Proskuneo itu tunduk penuh hormat dan dipakai khusus untuk Allah. Proskuneo kepada Allah. Nah, ini dipakai kepada Tuhan Yesus. Membuktikan bahwa ia layak disembah, itu bukti keilahiannya. Ya. Oke, berikutnya. Bagian perikop kedua, saudara. Ini tentang kebohongan. Coba kita baca saja ya. Mulai mulai ayat 11, saudara. Matius pasal 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Imam-imam kepala dengar nih, loh, bangkit. Nah, tapi apa yang dilakukan? Perhatikan nih. Ayat 12.
Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Serdadu-serdadu itu kan cerita bangkit gitu. Nah, lalu disogok pakai uang oleh imam-imam kepala ini. Disogok serdadu-serdadu ini. Untuk apa? Ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Disuruh bohong. Para perwira Romawi ini disuruh bohong. Disogok duit. Ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Nanti kalau kamu ditanya oleh wali negeri, gubernur, nanti saya yang jawab. Jangan khawatir. Imam-imam kepala melindungi. Jadi kebohongan ini bukan nggak sengaja, direncanakan. Kejahatan yang terencana. Ya. Ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Itu cerita kemana-mana. Mayatnya dicuri. Gitu. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Yang dimaksud sekarang ini, abad pertama penulisan Alkitab ini ya. Tapi faktanya sampai hari ini, kebangkitan Tuhan Yesus diselewengkan. Enggak bangkit itu. Gitu. Orang lain yang disalib. Nah gitu-gitu. Itu sama persis. Kebohongan-kebohongan seperti itu sampai hari ini, saudara. Hoax itu. Makanya saudara jangan heran kalau ada orang nanya, enggak, Yesus enggak disalib itu. Atau mati terus, enggak bangkit, gitu. Bohong itu. Murid-muridnya yang mencuri, gitu. Ya, itu sudah dari dulu rupanya, kebohongan-kebohongan. Bahkan dilakukan oleh para pemuka agama, kebohongan ini. Ya, nah begitu. Nah, oke, saya lanjutkan slide ya. Ya, saudara, uang suap yang dipakai untuk menyuap para serdadu ini, ya, itu adalah argiria sama arguria. Itu adalah perak. Itu kata yang sama yang dipakai untuk uang Yudas, ingat ya. Yesus dijual 30 keping perak. Nah, ini yang sama. Jadi rupanya eh, para serdadu itu disuap, ya, seperti Yudas disuap, ya. Pola dosa itu selalu begitu, saudara. Uang dipakai untuk membungkam kebenaran. Saudara jangan menjadi bagian dalam kejahatan ini. Saudara jangan pernah ada di antara kita yang bisa disogok, bisa dibeli keputusannya. Itu orang-orang yang akan terkutuk hidupnya. Mulai hidup ini apalagi nanti ke neraka dia. Ya, hati-hati, saudara. Banyak orang rupanya dari dulu pola dosa itu sama. Uang dipakai untuk nyogok, untuk membungkam kebenaran. Ya, kebenaran pasti menang, tapi si jahat selalu pakai uang untuk mengubah-ubah kebenaran, menutupi kebenaran. Itu ciri anak setan itu begitu. Kalau anak Tuhan itu nggak begitu. Kebenaran itu nggak ditutup-tutupin, ya, dibuka apa adanya, gitu, ya. Oke. Kebohongan ini bertahan lama, saudara, sampai zaman itu, bahkan sampai hari ini, ya. Tapi ingat, kebenaran itu tidak tergantung dari jumlah orang yang percaya. Seandainya seluruh dunia tidak ada yang percaya akan hal itu, Yesus tetap bangkit, faktanya. Seandainya semua orang tidak mau percaya, tidak masalah. Fakta adalah kebenaran. Yesus bangkit. Ya. Makanya 1 Korintus 15 ayat 14, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sia iman kita. Tapi faktanya bangkit. Ya, oke. Nah, lalu kebangkitan Yesus adalah kunci iman Kristen. Kenapa? Satu, seperti yang dijanjikannya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena itu kita bisa yakin juga bahwa
Ia akan menyelesaikan semua yang dijanjikannya. Dan kita yakin juga suatu hari kita juga akan bangkit. Itu ya. Yang kedua, kebangkitan tubuh Yesus, kebangkitan tubuh ya, bukan kebangkitan rohnya saja, bukan. Tubuh menunjukkan kepada kita bahwa Kristus yang hidup adalah penguasa kerajaan kekal. Bahwa ia mengalahkan maut. Ia bukan nabi palsu, apalagi penipu. Ya. Yang ketiga, kita dapat merasa pasti akan kebangkitan kita sendiri. Seperti Tuhan bangkit, kita akan bangkit. Jadi dengan demikian kematian itu bukan akhir. Ada kehidupan setelah itu. Yang keempat, kuasa yang membangkitkan kembali Yesus dan kita tahu akhirnya itu kuasa Roh Kudus yang diutus Bapa tersedia juga bagi kita. Ya. Yang kelima, kebangkitan adalah dasar dari kesaksian seluruh gereja kepada dunia ini. Yesus lebih dari sekedar pemimpin manusia. Ia adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, kemudian ayat 16 sampai 20. Inilah yang dinamakan amanat agung, misi global gereja. Inilah fondasi misi gereja sepanjang zaman. Panggilan abadi yang melampaui waktu dan budaya. Semua orang di dunia ini menerima amanat ini. Ya, saya bacakan ya. Ayat 19 sampai 20. Atau sebelumnya ayat 16 kita baca saja. Lebih lengkapnya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikannya? Tentu saja Bapaknya. Karena itu, nah ini amanat agungnya mulai ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20. Belum selesai loh. Dibaptis saja langsung selesai. Belum. Ayat 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi semua kita, bukan cuma pendeta ya. Jadikan semua bangsa muridku. Ya. Segala kuasa di langit di bumi ada dalam tanganku. Baptis mereka dan ajari mereka untuk hidup seperti Tuhan hidup. Mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini merupakan pilar misi, saudara. Pilar misi itu yang pertama, otoritas Kristus yang pertama. Ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan memiliki otoritas di surga dan di bumi. Kuasa itu exousia. Otoritas yang sah, hak untuk memerintah. Saudara bisa baca sendiri di Daniel 7 ayat 14 dan Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Ya. Makna teologisnya adalah Yesus bukan hanya juru selamat biasa, tetapi Raja dan Tuhan. Itu pilar yang pertama, pilar misi, otoritas Kristus. Pilar kedua dari misi, jadikan murid. Jadi misi itu memuridkan, bukan cuma membuat orang mendengar sekali dua kali lalu ditinggal. Misi yang sebenarnya itu menjadikan murid semua bangsa. Ya, itu misi. Perintah yang kedua, pilarnya itu misi, jadikan murid. Mateteusate, dari kata dasar matetes, murid, saudara. Ya, kata kerja utama, imperatif. Artinya kalimat perintah. Jadikan murid, gitu. Kalimat perintah ini. Jadi bukan sekedar menginjili, tapi membentuk kehidupan. Membuat orang lain hidup, tidak binasa. Ya. Eh, 4 unsur amanat agung itu kalau kita perhatikan ya. Yang pertama pergilah. Kemudian jadikan murid, gitu kan.
baptislah mereka, ajarkan, ajari, gitu. Itu 4 unsur amanat agung. Yang ketiga, pilar misi adalah pengajaran itu harus menyeluruh, nggak boleh sebagian. Sebab kebenaran itu harus utuh, ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, semuanya, bukan cuma sebagian, ya. Melakukan, terein, melakukan. Dalam teks asli Alkitab dipakai kata terein. Terein itu artinya menjaga, memelihara, dan menaati. Jadi itu artinya ya. Jadi kekristenan sejati bukan hanya tahu tentang firman atau mengerti tentang teologi, tetapi hidup dalam ketaatan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Saudara bisa baca di Yakobus 1 ayat 22. Pilar keempat misi. Janji penyertaan Kristus. Jadi kita disuruh menginjil kemana-mana, menjadikan murid semua bangsa itu disertai oleh Kristus, bukan dibiarkan sendiri. Gitu ya. Ini pilar keempat. Menyertai, aku menyertai kamu. Menyertai itu, Amy met humon. Aku ada bersama kamu, artinya. Immanuel, digenapi penuh. Yaitu penyertaannya melalui Roh Kudus. Sedangkan kepada akhir zaman artinya Sunteleiasto Aionos. Itu penutupan sejarah dunia ini. Dunia berakhir. Tuhan tetap menyertai kita. Maknanya adalah gereja tidak pernah menjalankan misi sendirian, tetapi selalu dalam penyertaan Tuhan. Gitu. Makanya jangan takut bermisi. Ya, kesimpulannya. Yang pertama, Yesus bangkit, menandakan bahwa Injil itu benar dan berkuasa. Injil itu menyelamatkan. Ya, yang kedua, Kristus itu punya otoritas. Jadi misinya sah dan relevan. Otoritas dari mana? Kuasa di surga dan di bumi. Seluruh otoritas ada dalam tangan Tuhan Yesus. Makanya yang akan menghakimi nanti Tuhan Yesus juga, bukan Bapa. Bapa menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian penyertaan Tuhan, Kristus menyertai. Sehingga gereja berani dalam setiap langkahnya. Penyertaan Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya. Begitu ya, saudara ya. Baik. Jadi, kalau kita belajar Alkitab itu harus utuh menyeluruh. Kalau kita lagi belajar kitab Matius, jangan berhenti di kitab Matius. Seluruh kitab kan tadi saya kutip dari semua ayat kan, melengkapi cerita itu. Gitu. Nanti ketika kita minggu depan kesimpulan kitab Matius, kemudian setelah itu masuk ke Markus. Di kitab Markus kita nggak akan lama-lama, saudara. Karena ingat, Matius, Markus, Lukas adalah Injil sinoptik. Artinya mirip-mirip, hanya saling melengkapi. Nanti kitab Markus kita akan cepat saja, kemudian khusus membahas yang tidak ada di kitab Matius, atau yang melengkapi. Gitu ya. Nah, dan begitu juga dengan Lukas, sama. Sedangkan Injil Yohanes itu Injil yang bukan sinoptik. Itu pendekatan yang berbeda. Sehingga lengkaplah keempat Injil ini kalau kita mengerti dengan utuh. Ya, jadi karena hal ini sangat penting, saudara bisa ulang lagi dan ayat-ayat yang tadi saya berikan itu dibaca sendiri. Sebab kalau kita baca sama-sama bisa berjam-jam nggak selesai-selesai. Tapi intisarinya sudah saya berikan. Begitu ya. Baik, bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Sebentar, saya buka dulu. Ya. Oke, baik. Yang pertama, Pak Konstanara. Silakan, mau tanya apa? Shalom, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Pertanyaan pertama Pak Wiknyo, Ya, kan dikatakan tadi di awal bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. ya. Apakah berarti bahwa di dunia ini tidak ada dosa Pak Wiknyo? Artinya bukan itu.
Kalau kita membaca kalimat-kalimat di Alkitab itu tidak boleh sembarangan. Jadi kalau itu seolah-olah seperti seperti papan tulis gitu ya, saya hapus tulisannya hilang. Nah, nggak begitu. Iya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seluruh dunia dihapus dosanya terus nggak ada dosa. Bukan itu artinya. Artinya kalau kita lengkap bacanya, artinya adalah ia adalah jalan keselamatan. Kalau orang tidak bertobat, dosanya tetap tidak dihapus. Kalau orang bertobat, dosanya dihapus. Ia menyediakan sarana untuk menghapus dosa. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Coba baca. Saya bacakan ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Gitu. Clear? Nah, ini yang menjadi Pak Wiknyo, yang menjadi kritis karena begitu banyak para pengkhotbah yang mengatakan bahwa pada akhirnya nanti ketika di pengadilan terakhir, penghakiman terakhir bahwa kita tidak perlu takut karena dosa itu sudah dihapus dan apa namanya contohnya seperti tadi seperti tulisan yang di papan tulis dihapus begitu saja Pak Wiknyo, tanpa penjelasan bahwa kita harus bertanggung jawab untuk apa namanya bertobat seperti yang Itu dikisah. itu bukti bahwa orang-orang seperti ini tidak baca Alkitab. Tidak baca Alkitab, tidak belajar, mungkin sekolah tapi nggak belajar juga. Masa ada ayat begini aja tidak tahu? Menghapus dosa dunia sudah dihapus, jadi aku nggak apa-apa nih dosa. Gitu. Kan nggak? Ini ayatnya jelas nih. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nggak bertobat, binasa. Simpel aja. Itu anak SD juga tahu. Jadi sangat mengherankan kalau seorang pengkhotbah pengertiannya seperti itu. Heran tuh. Belajar di mana dia? Enak bener. Udah dibaptis, Itu selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Meskipun nggak bertobat. Salah itu ajaran itu. Begitu Pak Konstanara. ya. Yang kedua Pak Victor, Ya. eh, dari Matius pasal yang ke-28 tentang amanat agung tadi kan Paknya mengatakan bahwa itu berlaku untuk semua. Terus kalau kita membacakan dikatakan harus diajar. Nah, kalau kita melihat ke belakang kan murid-murid itu yang diberi amanat agung itu kan telah belajar dari Sang Tuhan Yesus sendiri. Nah, bagaimana orang-orang yang belum belajar seperti kita ini dikatakan mereka juga harus memberitakan Injil dan karena mereka belum mengerti bagaimana memberitakannya, Pak. Oke. Kalau tidak mengerti, jangan memberitakan. Nanti ngaco. Perintah ini, pergilah jadikan semua bangsa muridku itu karena murid-muridnya sudah bisa menginjil. Nah, kalau ada di antara Bapak Ibu yang nggak mengerti, terus apa yang mau diinjilin? Apa yang mau diomongin? Kan nggak ada. Ngajar malah salah nanti. Nah, tapi bisa menjadi berkat, garam dan terang, supaya orang tidak tersandung ketika melihat kita semua. Kan nggak semua orang juga mengerti Alkitab secara lengkap. Nggak apa-apa, tapi nggak boleh ngawur. Yang nggak ngerti, ya nggak ngerti. Yang ngerti boleh disampaikan. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita menginjil lewat perbuatan kita, memberkati, sehingga orang lain lihat, oh Kristen begitu ya. Nah itu. Jadi eh, apa? Amanat agung ini mesti diperluas pengertiannya, bukan cuman menginjil jadi murid itu bukan, supaya jadi semua bangsa mau menjadi murid Tuhan Yesus. Itu tugas semua orang. Tentu saja yang diberi banyak dituntut banyak. Kalau pengajar kayak saya lebih dituntutnya lebih banyak karena banyak ngajar gitu. Gitu, Pak. Ya, betul Pak Biknya. Cuma bagi kita terutama bagi kepala keluarga kan hal yang paling penting itu untuk mengajar keluarganya sendiri Pak Biknya. Nah, kadang-kadang sebagai kepala keluarga tidak memadai dalam belajar firman.
Jangan belajar membaca firman saja, kadang-kadang masih Oke, ada ditemukan bahwa kepala keluarga jarang untuk membaca, apalagi mau ikut begini, jarang sekali. Maksudnya tidak banyak begitu Pak Wigno. baik. Hidup ini pilihan, kehendak bebas. Online Bible Study ini ada di YouTube, bisa diakses kapan saja. Jadi nggak ada orang yang beralasan kalau ketemu Tuhan, aku nggak tahu Tuhan, aku nggak sekolah Alkitab. Ya ada OBS yang gratis, tidak mau juga. Ayo. Nah, makanya tidak ada alasan. Kalau mau belajar bisa. Lagi pula, kalau mau jadi teladan di rumah kan bukan mau jadi ahli Alkitab. Lakukan hal-hal yang sederhana, yang mengasihi keluarga, bawa keluarga kepada Tuhan. Begitu. Yang tulus saja. Seperti apa yang bisa kita lakukan. Bukan mau jadi ahli Alkitab dulu baru jadi teladan. Enggak, bukan itu. Bukan itu maksudnya. Tapi hati yang tulus, yang mengasihi, yang tidak menghakimi, yang jadi berkat. Nah, itu cukup membawa anak-anak kepada Tuhan. Gitu. Ya, oke, itu saja. Baik Pak Wigno, terima kasih untuk Oke, berkat firman malam hari ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Wigno. Ya, Sehat selalu Pak Wigno. sehat selalu. Berikutnya Pak Epenius, silakan Pak. Shalom, selamat Shalom, malam, selamat malam. Pak dosen, Pak Kimpala, dan kita semua. Pertanyaan saya ada dua. Ya, Yang pertama, terima kasih untuk Bapak Kimpala dari Matius ini sudah selesai pasalnya dan kesimpulan saya. ya, Jadi, saya pesan atau masukan bahwa harus ada satu judul untuk 12 murid ini, supaya bagian itu penting. ya, ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau misi itu seorang teolog atau itu saja tahu ini orang seperti apa saja baru bisa mengicili Oke, oke, penginjilan baik, ini. baik. Yang pertama ya, yang pertama itu Ya, usulan yang baik kalau nanti ada pembahasan ke-12 murid Tuhan Yesus. Nanti mungkin hmm, tema khusus ya itu ya. Nanti setelah ya, ya, setelah OBS itu akan ada banyak tema khusus sih, yang khusus-khusus. Kalau ini kan, siap. Itu yang saya ya, saya sudah terpikir tema-tema khusus. Nah, kalau ini kan pembacaan Alkitab yang urut nih, nah gitu. Nanti diulang lagi khusus-khusus gitu. Ya, itu yang pertama. siap. Yang kedua, tadi soal apa? Oh, bagaimana menginjil ya? Hmm, Tergantung dari kemampuan kita. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Artinya gini, kalau saya harus, karena mengajar, harus mengajar seluruh Alkitab, karena memang bidang saya. Tapi kalau seorang ayah, ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga gitu kan, nggak bisa ngajar seluruh Alkitab, nggak apa-apa. Tapi lakukan segala sesuatunya dengan kasih. Bawa keluarga kepada Tuhan. Jangan jadi sandungan. Jangan melakukan hal-hal yang berdosa. Jadi contoh di rumah. Nah, gitu. Itu termasuk menginjil. Sehingga kalau ada teman yang bertanya bisa dijawab. Gitu. Begitu, Pak Epenius? terus penginjilan itu ya kita pergi itu jauh-jauh yang belum sama sekali terima Tuhan Yesus atau dengar firman itu atau sekeliling kita ini juga. Oke. Penginjilan yang ideal, sampai orang yang kita injili itu memang menerima Tuhan Yesus. Itu benar. Tapi kan butuh proses panjang. Tidak 5 menit terus orang mau terima kan nggak begitu. Nah, melalui proses panjang itulah setiap orang punya peran. Mungkin saya perannya mengajar detail. Mungkin Bapak perannya memberi contoh ke keluarga, memberi contoh ke teman-teman. Gitu. Nanti kalau mereka tanyanya detail tidak terjawab, bawa aja ke OBS tanya ke saya. Gitu. Selalu ada jalan, kita bisa bersama-sama membuat orang lain mengenal Injil. Begitu, Pak Ebenezer. Ya. Terus kita pengen nih kasih tahu firman orang yang belum itu baksa atau bagaimana cara apa
strateginya itu yang bagaimana ya, Oh, caranya Paulus? dengan bahasa yang sederhana aja, supaya dimengerti maksudnya. Dan jangan memaksa. Yang terutama perbuatan kita harus baik sama dia, baru diarahkan sedikit-sedikit, kasih contoh. Gitu. Jangan Ini rumit-rumit kan dulu, ini yang gampang-gampang dulu. aneh Ya, deh. Siap. begitu ya. Makasih. Oke, Tuhan berkati. Sama-sama. Berikutnya Pak Kris, silakan. Ya, shalom malam Pak. Shalom, malam. Nah, ini Izin off-cam Pak. ya. Ya, ya, silakan. Eh, ini Pak, sesuai judul malam ini, itu kemenangan atas maut Pak ya. Ya, Nah, ini Mami nih. Kedengeran nih. Ya, ya, silakan. itu sebetulnya makin lama itu kan secara tidak sadar khotbah-khotbah atau mungkin renungan singkat yang sering dibagikan itu makin lama seolah-olah kayak menyederhanakan makna kebangkitan Tuhan Yesus, karena kadang-kadang ada yang eh, berkhotbah dan seolah-olah intinya itu adalah kunci alam maut diambil, Hmm, kebangkitan atas kematian. Padahal kan ya, tidak sesimpel itu, Pak. ya, Karena kalau kita hanya bicara kebangkitan dari kematian, membangkitkan orang mati, zaman Nabi Elia dan Nabi Elisa terjadi. ya, Nanti kan terus ada orang yang sama ceteknya apa pengetahuan Alkitabnya, atau mungkin orang yang suka debat-debat itu malah seolah-olah kayak mengkerdilkan arti ini. Tapi kan sebetulnya kan kalau dilihat di selama pembahasan kitab Matius ini, saya mohon dikoreksi, dari waktu Tuhan Yesus masih di Getsemani saja, yang berdoa sepelemparan batu jaraknya sampai 3 kali. ya, Itu Bapak, jika mungkin cawan ini berlalu, tapi biar kehendakmu yang jadi, itu kan sampai 3 kali, itu kan ada makna teologisnya sebetulnya Pak. ya. Pernyataan sampai 3 kali. Terus Tuhan Yesus di atas kayu salib juga bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu kan Ya. sebetulnya menyongsong kematian dengan komitmen, karena berkata sampai 3 kali, dan dengan kesadaran bahwa ini adalah ada suatu misi, kan sebetulnya kan itu Pak. Ya. Jadi kan lain dengan orang yang merasa hidup dan matinya itu sama saja, kayak kalau ayam disembelih apa kan, perbedaan pengertian itu kan yang sering Pak Wiknyo sampaikan. Kalau pemahaman kita salah, kita bisa celaka, kan Pak Wiknyo kan sering Betul. ingatkan itu. Betul. Nah, Betul. jadi sebetulnya yang Tuhan Yesus bilang, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan justru malah kehilangan nyawanya. Yang Paulus juga bilang, maut di mana sengatmu. Itu kan sebetulnya kan kesadaran mengenai pemahaman ini. Kalau kita ndak memahami seperti yang Tuhan Yesus mau tunjukkan ke kita, ini loh blueprintnya untuk kalian ke hidup kekal. Ini kan bukan cuma bangkit dari kematian. Kalau Betul. bangkit dari kematian seperti Lazarus, nanti hidup kekalnya lagi kan masih. Nah, itu Pak. Ya. Jadi seringkali ada pengkhotbah-pengkhotbah yang, maaf kalau saya bilang karbitan atau apa, seolah-olah kayak mengkerdilkan kalau kebangkitan Tuhan Yesus ini mengambil kunci alam maut, dan seolah-olah kayak ini sekarang kalau kita ikut Tuhan Yesus, privilege-nya kita dapat. Pak Wiknya paham maksud saya Pak? Paham. Itu sama dengan yang tadi Pak. Dosa sudah dihapus dari dunia, sudah nggak ada dosa. Ya, jadi Jadi seolah-olah enteng. kayak ikut Tuhan Yesus, nanti otomatis hidup kekal kamu dapat. Padahal kan bukan itu Pak. Bukan. Kita harus paham step-stepnya apa yang Paulus bilang, ada senjata, ada perisai, ada apa, itu kan sebetulnya kan pemahaman ini harus lengkap ada di dalam diri kita, sebetulnya kan itu Pak. Dalam Kalau menurut kalimat Pak Wik, sederhana,
hidup kita ini sebenarnya sedang perang rohani. Iya. Dan Bukannya santai-santai. kita perlu mempersenjatai dan memperlengkapi diri kita dengan pemahaman yang benar kan sebetulnya kan Ya, itu, Pak. ya betul. Karena kita ikut Tuhan Yesus bukan hanya sekedar ngomong satu kalimat selesai, tapi kan harus ada full gitu, Pak. Ya, Menurut Pak Wiknya gimana, Pak? ya Pemahaman memang, saya. ya memang begitu. Nah, dunia ini si jahat itu pinter. Seolah-olah kan Yesus sudah menang, udah kamu nggak usah ngapa-ngapain, udah pasti selamat gitu. Itu pasti si jahat tuh asalnya pikirannya. Padahal justru sekarang giliran kita. Kita harus pikul salib, kita harus mati, mematikan manusia lama, kita harus dihajar, kita ikut pertandingan yang diwajibkan. Nah itu nggak pernah ditekankan itu. Makanya orang yang khotbahnya nggak pernah menekankan itu curiga baunya bau teologi kemakmuran nih. Kunci Ya. kerajaan surga sudah di tangan nih, sudah pasti masuk surga, kayak gitu-gitu. Kunci alam maut sudah diambil Tuhan Yesus. Terus Ya, kita ikut Tuhan Yesus saja, terus nanti pasti dapat hidup kekal kan. ya. Soalnya kayak gitu. Padahal ikut Tuhan Yesus benar, tapi ikut Tuhan Betul. Yesus itu seperti apa? Nah itu Iya, kan nggak cuma betul. ngikut gitu, digendong itu kan bukan gitu. Ngikut Iya. itu memberikan nyawa, memberikan hidup kita untuk Tuhan. Itu Susah. makna makna menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru itu sebetulnya Itu kan gitu, Pak. yang lama dimatikan. Nah, Iya. faktanya nggak demikian. Orang-orang yang lama hidup terus, meskipun sudah dari pelayan Tuhan, aktivis, disinggung dikit, tersinggung berat, gitu. Itu susah. Makanya di kitab Wahyu ini terakhir, Pak. Makanya di Hmm. kitab Wahyu itu kan disampaikan kita menghancurkan pekerjaan iblis itu kan dengan darah anak domba dan dengan kesaksian kita. Ada dua, Ya, Pak. ya. Kesaksian kita, lewat hidup kita, lewat perbuatan kita juga, pembicaraan kita juga, semuanya. Betul. Ya, itu saja, Pak. Oke. Tuhan Terima berkati, kasih. Pak Kris. Berikutnya Ibu Dina, silakan. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Ada pertanyaan saya Pak, ada Ya, dua. Tadi dari Kisah Rasul itu loh Pak. ya, Kisah, kenapa? Kisah Rasul 2 Kisah Rasul ayat 3 ayat 19. Kisah Rasul 2 ayat 24 tadi itu Pak. Oh, yang Kisah Rasul. Oke, kenapa pertanyaannya? Takut membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari segala maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ya, Jadi ini pertanyaan saya Pak, berarti Yesus ini tidak punya kuasa ya untuk membangkitkan dirinya sendiri. Padahal sebelum mati, sebelum Kak Ringda panggang ambil lampu limang buat itu. silakan Bu. ya, sedangkan waktu belum mati dia bisa membangkitkan orang mati. Bagaimana itu Pak? Ini untuk menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus siapa yang berikan. Ketika Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku sekarang. Diberi siapa? Bapa di surga. Ya, pasti. Nah, itu maksudnya. Jadi bangkit pun dibangkitkan Bapa. Gitu. Iya Pak. Jadi saya karena tadi kan juga Pak Wikyo bilang dibangkitkan oleh Roh Allah, Roh Kudus. Betul. Iya. Berarti mana yang sebenarnya itu dibangkitkan oleh Roh Kudus atau dibangkitkan oleh Allah Bapa, Pak? Jadi begini, Allah Bapa membangkitkan, Iya. nanti suatu hari kita dibangkitkan juga. Iya. Dengan cara apa? Melalui Roh Kudus. Gitu loh. Sama dengan ketika Allah Bapa mengutus Roh Kudus turun ke bumi, menyertai orang percaya. Jadi bukan Allah Bapa turun sendiri, tapi rohnya turun. Roh Kudus. Gitu Bu masalahnya. Jelas? Iya. Jelas nggak ya? Iya Pak. Yang kedua ada pertanyaan saya begini lagi Pak, satu lagi. Saya sering dengar itu Pak, bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, Ya.
Dan sebagai ucapan syukur kita, kita harus berbuat baik begitu, Pak. Sering saya dengar itu. Tuhan sudah keselamatan itu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Tinggal kita meresponnya dengan perbuatan baik itu merupakan ucapan syukur kita atas keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Bagaimana itu, Pak, sebenarnya? Kalimat itu Ya, setiap orang bisa punya pengertian yang berbeda tuh, harus dijelaskan. iya, Maksudnya gini loh, Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang yang kekal. Percaya itu apa? Percaya itu bertobat. Bertobat itu apa? Terus dikejar gitu kan? Bertobat itu mengalami perubahan akal budi, perubahan semuanya. Manusia lamanya dimatikan, manusia baru yang ada, yang hidupnya kudus, tak bercacat, tak bercela, melakukan kehendak Tuhan. Dan kan begitu, kalau mau dipanjangkan. Jadi iya, Yesus mati di kayu salib, sia-sia, percuma, kalau manusianya tidak bertobat. iya, Memangnya ada manusia tidak bertobat selamat? Kan nggak ada. Jadi syaratnya apa? Syaratnya manusia harus bertobat. Bertobat itu apa? Baik atau jahat? Ya baik dong. Perbuatannya baik atau jahat? Ya harus baik. iya, Soal kalimat diputer-puter gitu terserah. Saya sih nggak mau pakai kalimat-kalimat yang membingungkan orang. Kalimat iya, saya sederhana. Yesus datang ke bumi menjadi manusia, menjadi juru selamat kita, mati di kayu salib. Kitanya mau bertobat nggak? Itu aja. Mau bertobat, lakukan kehendak Tuhan. Selamat. Nggak selamat. Sederhana saja gitu. Ya. Saya mau iya, ingatkan yang tadi, Ibu. Ibu catat Roma 8 ayat 11. iya, Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, roh apa itu? Roh Kudus. iya, Maka Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 11. iya, iya. Oke, ada lagi Bu? Iya, jadi ungkapan yang tadi itu keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan dan sebagai ungkapan syukur kita berbuat tidak salah juga ya Pak ya. Ya, nanti kalau saya bilang salah, orang lain sakit hati. Biarin dengar doang. Ya Tergantung, udah. tergantung Nanti kalau Nanti udah, kalau pengertian. baru coba. Ada nggak ya? Iya. Coba nanti kalau udahan ya. Heeh. Karena Tergantung pengertian, Bu. ya Kalau karena pengertiannya, kan Yesus mati nih di kayu salib. Nah, kitanya mau bertobat nggak gitu aja. Bukan karena gini, kita sudah selamat, baru bertobat, kebalik. Kita bertobat dulu, baru selamat. iya. Karena sering juga kan ini biasa di lingkungan saya itu kadang ini kan saya biasa bilang begini, agama tidak menyelamatkan. Itu benar. Iya, karena kan biasa karena di lingkungan yang ini Pak toh agama tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus. Ya, Iman kita kepada Tuhan Yesus, toh Pak. Ya tidak salah itu Pak atau benar? yang menyelamatkan itu ketika kita bertobat melakukan Ya, kehendak Tuhan, Tuhan ya Yesus. nama Tuhan Yesus toh Pak. Ya, Ya, dalam Tuhan Yesus. Dan keselamatan itu kita harus tampilkan lewat perbuatan kita. jelas. Ya, Kalau enggak artinya imannya palsu, iman mati. ya iman. Sebab iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Oke mati, iya. Iya. Jadi gini loh Bu, bukan kita sudah selamat lalu berbuat baik. Bukan, kebalik itu. Kita bertobat dulu baru selamat. Bukan gini, kita selamat terus kita bertobat. Enggak, belum selamat. Kalau belum bertobat, belum selamat. Bertobat dulu baru selamat. Itu permainan kata aja itu sebenarnya. Bertobat dulu baru selamat. Iya dong, masa selamat dulu baru bertobat? Kebalik kan? Iya. Jadi, Tapi maksudnya di dalam kalau bertobat dulu baru selamat Pak. iya, Ya. Jadi peran Tuhan Yesus dalam situ bagaimana? peran Tuhan Yesus menyediakan jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mau ikut? Ayo selamat. Nggak ikut? Nggak selamat. Gitu. Menyediakan jalan, menyediakan keselamatan, menyediakan penebusan dosa Tuhan Yesus.
Karena bisa saja begini Pak, pengertiannya itu kalau dibilang bertobat. Ya, bertobat dulu itu kan maksudnya orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Nah, di Ya, luar kita juga kan banyak orang yang perbuatannya baik apa tapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. perbuatan itu bukan perbuatan baik, Bu. Orang menolak Tuhan Yesus itu perbuatan jahat itu. Karena Tuhan Yesus itu memiliki kita semua. Apa baiknya menolak Tuhan Yesus? Makanya kalau orang berkata perbuatan baik tidak menyelamatkan, itu benar. Perbuatan baik macam apa dulu. Tapi sebaliknya, perbuatan baik apa? Ada yang menyelamatkan? Ya ada, kalau kita bertobat kan baik artinya. Tergantung apa yang dimaksud perbuatan baik. Kalau cuman donasi, ya itu nggak menyelamatkan. Kan banyak orang donasi pura-pura aja. Supaya dia anggap orang baik. Kan gitu. Jelas ya, Bu? Ya, Oke. oke ya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan berkati. Ya. Bu Ivon, silakan. Iya Pak, sudah dengar Pak? Sudah. Oke. Ya, eh, banyak yang eh, bagaimana kita bisa menghayati Roh Kudus ya Pak? Kalau Bapak Tuhan Yesus rasanya sudah jelas ya Pak. Tapi kalau Roh Kudus bagaimana? Oke. Siapa sih Roh Kudus itu? Roh Rohnya Kudus Allah, itu adalah Roh Allah, betul? ya Allah Bapa, Ya. Roh Allah Bapa ada di mana-mana. Maha hadir, betul? ya Jadi Roh Kudus ada yang ada dalam diri kita ini nyambung ke surga nggak? nyambung. Nyambung. Ya udah gitu aja. Apa susahnya? Hmm, Ya roh. Memangnya roh ada di sini, ada di Jakarta, ada di Surabaya. Nggak gitu ngomongnya. Roh itu seluruhnya ada. ya. Kalau kita berdoa kan ke Allah Bapa dan Tuhan Yesus ya Pak, bukan ke Roh Kudus. Tapi kita bisa bicara dengan Roh Kudus, gitu Pak. Tentu bisa Bagaimana bicara. korelasinya Pak? Oke. Menurut catatan Alkitab, tidak ada catatan orang berdoa kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena berdoa kepada Bapa. Berdoa kepada Bapa kan Roh Kudus mendengar. Kan rohnya Bapa Ya, juga. ya. Nah gitu. Tapi kita bisa berbincang-bincang dengan Roh Kudus. Ya bisa saja. Kenapa Ya. tidak? Roh Kudus kan Jadi kalau pribadi. seperti saya dengan Pak Weknya gini Pak ya. Iya, betul. Lah kan Roh Kudus yang sekarang ada dalam diri kita kan? Iya. Kita bisa bicara dengan Roh Kudus. Bisa, tentu bisa. Karena Iya. ia bukan cuma energi, ia pribadi. Iya. Terus Tuhan Yesus datang kan menyelamatkan kita ya Pak. Ya, Jadi melalui Tuhan Yesus kita didamaikan dengan Allah Bapa. betul. Jadi kalau kita berdoa, kita tutup seperti dalam nama Tuhan Yesus. Boleh. Bagaimana dengan orang-orang yang di luar kita yang tidak percaya Tuhan Yesus? Apa doanya tidak didengar? Bagaimana Pak? Alkitab berkata begini, barang siapa yang tidak memiliki sang anak itu, ia tidak memiliki sang bapa. Sebab datang kepada Bapa hanya satu jalannya, pengantaranya. Melalui sang anak, Tuhan Yesus. Barang siapa menolak anak, dia menolak sang bapa. Jadi kalau mereka berdoa percuma gitu Pak? Ya kalau menolak Atau Tuhan Yesus ya bagaimana? percuma. Menolak Tuhan Yesus nggak? Ya kalau nggak percaya ya menolak. Nggak Apa? percaya menolak lah. Menolak ngapain ditanyain ke saya? Menolak Tuhan Yesus ya nggak selamat kan gitu kan? Simpel kan? Iya iya. Menolak Jadi kok mau mereka doa selamat tuh apapun bagaimana? dia tidak didengar apa? Ya buat apa didengar? Oh dia nggak percaya. Atau karena mereka nggak percaya belum mengerti Pak? Belum mengerti itu bukan menolak. Beda. Oh iya iya iya. Ngerti nggak? Iya Kalau iya. menolak Iya. itu gini, ditawarin nolak dia. Beda dengan orang yang nggak pernah dengar sama sekali. Nah kalau itu lain. Bukan nolak, nggak tahu apa-apa.
Tapi kalau sudah dengar orang Kristen begini begitu nolak, ya udah, nggak usah ngomong udah, Hmm. ya. Memangnya ada keselamatan lain selain dari Tuhan Yesus? Nggak ada, Nggak ada. nggak Tapi ada. mereka nggak percaya ya. Ya kenapa nggak percaya? Kenapa nolak? Kau sudah pelajari belum Tuhan Yesus seperti apa? Mereka belum pelajari, tapi menurut akal Ap- mereka tidak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal. Terus kau Bagi percayanya mereka. apa? Kau percayanya apa? Kepercayaanmu masuk akal emang? Manusia itu kalau nggak benar itu double standard. Dia bilang kekristenan tidak masuk akal. Memangnya milikmu masuk akal? Kalau dibuka beneran ntar marah. Karena mereka bilang ada buktinya, Pak. Loh, justru kekristenan yang ada buktinya, bukti historis. Ada buktinya nih, Iya, sesuai sejarah. Apanya yang nggak ada bukti? betul, betul, betul. Nah iya, kebenaran sesuai fakta. Jangan cuma ngomong menurut ini, menurut kata mereka. Nggak penting. Kata malaikat nggak penting. Faktanya ada nggak? Ya. Ya. Kalau kita berdoa, Pak, bagaimana posisi kita itu sebagai anak atau sebagai domba atau sebagai sahabat atau sebagai kekasih atau bagaimana, Pak? Yang pasti, kita itu diangkat jadi anak. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kalau berdoa hendaklah demikian. Bapa kami yang di surga. Posisikan kita sebagai anak. Amin. Ya, ketika kita Iya, panggil Pak. Tuhan Yesus Tuhan, artinya kita hamba. Gitu loh ya. Kalau kita panggil Iya. Bapa, artinya kita anak. Kalau kita panggil Tuhan Yesus, artinya hamba. Hmm. Ngerti ya? Iya, iya, iya. Tuhan itu artinya lagi memposisikan aku hambamu Tuhan. Tuhan. Hamba, Tuhan kan Tuhan artinya. Iya. Kalau kita hamba artinya apa? Lakukan perintah Tuhanmu. Panggil Tuhan tapi kau nggak melakukan perintahnya, malah kau perintah-perintah Tuhan. Tolong berkati, tolong lindungi, tolong ini, tolong ini. Malah perintah-perintah terus. Nah, ayo. Iya. Ya kan? Makanya Iya, doa Pak. itu komunikasi. Tuhan kalau boleh. Kan gitu. Tapi orang tertentu nggak ngerti apa-apa. Kalau boleh berarti kau nggak imannya nggak kuat itu. Kamu yang nggak ngerti apa-apa. Sama Tuhan mau maksa-maksa. Kita ketemu sang raja itu kalau boleh, Baginda. Itu. Meskipun dalam hati kita aku yakin. Itu bisa kan? Tapi jangan ngotot-ngotot. Emangnya ngotot Iya. terus Tuhan takut sama lu apa? Banyak orang aneh Oh, di dunia ini. oh, katanya harus persisten, Pak. Ya, gitu Persisten yang itu apa? saya. Tekutnya seperti janda gila itu kan? Ya, ya. Coba dibaca lagi, janda gila itu cocok nggak di apa diaplikasikan? Memangnya kita janda gila? Emangnya Tuhan itu hakim yang lalim? Kan nggak cocok, ya kan? Ya, Itu cuma mau ya. mengajarkan kepada kita bahwa ketekunan itu penting, gitu doang. Bukan ngotot-ngototan sama Tuhan. Makanya jangan terpaku pada satu ayat. Bacalah Alkitab yang lengkap. Di kitab Yakobus ditulis, kamu tidak dapat apa-apa meskipun berdoa. Karena kamu doanya salah. Kamu minta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsumu. Makanya nggak dikasih sama Tuhan. Gitu. Ya. Kalau kamu melakukan sesuatu, hendaklah jika Allah menghendaki. Kan begitu. Jangan, aku mau gini, aku mau begitu. Wah, nggak sesuai Alkitab. Salah itu, semua itu. Ajaran itu pada salah semua itu. Motivasinya apa itu, Pak, Iya, ya? motivasinya salah. Ya, 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 oke. ya. Ya, terima kasih Pak Wincong. Tuhan Tuhan berkati. berkati. Oke, berikutnya Bu Meme, langsung pertanyaannya. Shalom Pak Wino, selamat Shalom, malam. selamat Ya, malam. terima kasih untuk penjelasan malam ini ya Pak ya. Ya. Sebenarnya Pak ini pertanyaan yang Rabu lalu saya ketinggalan, boleh ya Pak ya? Boleh, Nah, boleh. saya ada 2 pertanyaan tapi singkat saja. Ya. Yesus ini kan Pak sudah ditentukan untuk mati di kayu salib, betul ya Pak ya? Ya. So pertanyaan saya, apakah hidup kita telah ditentukan oleh Tuhan sebelumnya ya Pak ya? Seperti yang tertulis dalam 1 Efesus ayat 11 itu Pak.
Oke, baik. Jadi begini, Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan. Tapi kan harus dijalani. Tuhan Yesus bisa menolak, bisa. Tapi tidak. Kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi Ya, biarlah kehendakmu yang jadi. Kan gitu kan? iya Pak. Sama dengan kita. Kita ditentukan menjadi anak Allah. Tetapi harus menjalani sebagai anak Allah. Bisa nggak? Mestinya kita sama Tuhan Yesus. Biarlah kehendakmu yang jadi. Buktinya nggak setiap hari ngotot-ngototan, mau menang sendiri, tersinggung, marah, malu-maluin aja. Kan begitu buktinya. Nah, itu gagal namanya. Kalau mau sukses ya seperti Tuhan Yesus, biarlah kehendakmu yang jadi. Gitu. Ya. Jadi Pak, kita kalau sebagai anak Allah, yang terutama yang kita lakukan apa Pak? Ya kita harus sesuai dengan Bapa kita. Like father, like son. Maunya apa? Bapak maunya apa? Tuhan Yesus maunya apa? Dalam hidupku ini. Ya itu aja lakukan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita pasti melakukan seluruh perintah Tuhan. Iya. Bukti cinta kita sama Tuhan itu. Jadi berarti itu beda dengan takdir ya Pak ya. Kalau takdir gimana pula ya Pak ya? Di dalam kekristenan tidak ada takdir. Tuhan tidak menentukan sebelum dunia dijadikan. Tuhan mendesain atau menentukan itu ya, bumi itu bulat, bukan segitiga. Manusia punya mata dua, punya kehendak bebas. Semuanya Tuhan yang rancang. Tapi setelah itu, manusia harus memutuskan dirinya sendiri. Mau bertobat, silakan. Tidak mau bertobat, binasa. Pilihan di tangan kita. Gitu. Jadi Tuhan merancang, menentukan segalanya. Iya, sistemnya. Tapi keputusan kita sendiri diserahkan ke kita. Kan kita manusia yang hidup diciptakan Tuhan, bukan robot. Gitu. Berarti kita ada tanggung jawab masing-masing dong Pak ya? Pasti. Kenapa? Karena ada penghakiman. Artinya apa? Artinya kita bisa milih. Setiap pilihan kita mengandung akibat, konsekuensi. Makanya pilihlah yang benar. Makanya hiduplah kudus. Gitu. Oh iya. Jelas Berarti kan? awal mulanya kita, moral umum kita harus baik dulu dong Pak? Pasti. Iya ya. Moral umum nggak baik, nggak usah ngomong kesucian ilahi. Iya iya. Iya Pak, Ya. pada dasarnya ya Pak ya. Ya. Iya. Mengerti Pak. Yang kedua ya Pak ya. Ya. Maaf Pak, ini soalan yang ada masuk akal apa nggak tahu lah Pak, Bapak yang menentukan aja. Oke, nggak apa-apa, silakan. Ya. Selama Yesus berinkarnasi, selama dia di bumi ini Pak, saya mau tanya, siapa yang menjadi penguasa di surga ya Pak? Apakah Allah Bapa? Ya jelas, emang ada yang lain selain Allah Bapa? Kan nggak ada. Tapi kan Pak, Allah Bapa kan nggak di surga. Loh, Allah Bapa di surga. Oh, di Siapa yang surga. bilang Allah Bapa tidak di surga? Emang di mana Allah Bapa? Di Jakarta? Enggak. Di Malaysia? Oh, enggak. Di surga. Oh. Doa saja jelas kan? Bapa kami yang di surga kan jelas. Sehingga ada surga tingkatan gitu, tapi namanya surga gitu loh Pak. Iya, surganya Bapa. Oh. Surga kan tak terbatas luasnya. Oh, iya. Iya kan? Oke. Jadi sekarang setelah Yesus sudah bangkit dari kematiannya, apakah dia bersama-sama dengan Allah Bapa sekarang di surga ya Pak? Pasti. Oh, jadi orang yang dipilih untuk masuk ke surga bersama-sama dengan kita juga lah Pak nanti kalau masuk ke surga. Iya, ada di langit yang baru, bumi yang baru. Bersama dengan Allah Bapa, dengan Yesus juga Pak. Dengan Allah orang-orang Bapa kudus. tempatnya tersendiri. Oh. Langit dan bumi yang baru itu diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Oh, untuk kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus saja. Yes. Oh iya, mengerti Pak. Oke Pak, makasih ya Pak. Shalom. Oke, shalom. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Sarah Hui. Ayo cepat saja. Shalom Bapak. Shalom. Langsung Ya pertanyaan. Pak, saya langsung ke pertanyaan. Tuhan Yesus tahu dirinya adalah Mesias setelah suara dari sorga bilang inilah anak yang kukasihi. Berarti sebelum dibaptis, sebelum ada suara itu Tuhan Yesus belum tahu ya Pak? Nah, ini ada misterinya juga nih.
Setelah dibaptis pasti sudah tahu karena ada suara dari surga kan. Ya, Pak. Tapi ketika usia 12 tahun, kan dia meninggalkan orang tuanya ketinggalan di bait Allah tuh, Ya, Pak. sedang berdiskusi dengan para ahli agama kan. Ya. Nah, di situ kan Tuhan bicara, aku berada di rumah Bapakku. Nah, itu misteri. Kita nggak bisa Hmm. pastikan yang di situ, tapi kita bisa pastikan waktu dibaptis ya pasti sudah tahu ada suara. Gitu. Ya, Ya. Pak. Berarti yang kalau nggak disebutkan secara detail di Alkitab, dan Tuhan Yesus bisa bilang, aku berada di rumah Bapakku. Berarti ada sesuatu misteri, mungkin itu hanya Tuhan Yesus dan Allah Bapa saja yang tahu, yang tidak diceritakan dalam Alkitab ya, Pak? Sekarang begini, Maria kira-kira cerita nggak dengan Tuhan Yesus? Oh iya, Pak. Oh, pasti Pasti ya, Pak. cerita. Ya. Dulu, nah kan gitu cerita, ada malaikat Hmm. ini, Ya, Pak. pasti Ya, Pak. diceritain. Lalu Tuhan Oke. Yesus belajar kitab Perjanjian Lama Taurat kan, Iya, Pak. lalu Tuhan mengerti ini yang dimaksud aku nih, gitu. Hmm. Makanya Berarti, Tuhan berkata ya. begini sama para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu ini ya, membaca kitab suci, kamu pikir dengan membaca itu kamu dapat hidup itu. Meskipun kitab suci itu bercerita tentang aku, tapi kamu nggak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Oh, jelas. Ya, berarti Tuhan Yesus tahu sekali 100% ya, Pak. Ya, Karena kan waktu dia hadir di dunia ini, dia secara manusia. Maksudnya gini loh, Pak. Eh, Tuhan Yesus itu nggak ragu-ragu gitu. Jadi nggak kayak, aku nih kayak kepedean gitu ya, aku nih Mesias gitu. Jadi enggak. Tuhan Yesus itu benar-benar yakin itu ya, Pak. Karena suara Bapaknya yang dari surga ia dengar. Waktu Hmm, dibaptis kan ada suara dari surga. iya, Pak. Itu sudah merupakan konfirmasi yang terakhir ya, Itu Pak. konfirmasi terang-terangan itu. Oke. Terus yang kedua, Pak, Tuhan Yesus ada tertulis tentang Tuhan Yesus pada usia-usia tertentu. Nah, pada usia-usia tertentu yang tidak disebut di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu dia sekolah ya, Pak. Sekolah Alkitab, sekolah hukum Taurat ya, Pak. Dari usia 12 sampai 30 kan nggak diceritakan tuh. Iya, Pak. Lalu orang-orang yang sesat ngarang-ngarang cerita. Biasa itu. Oh, dia pergi ke India. Dia pergi ke India katanya. Ngapain? Sekalian aja main film Bollywood sekalian gitu. Ngarang-ngarang itu. Pergi ke India katanya. Yang lain ceritanya pergi ke Eropa, punya anak. Yang lain lagi. Pembohong-pembohong itu satu sama lain nggak ada yang cocok ceritanya. Ketahuan ngarang semua. Hmm. Ya jelas umur 12 sampai 30 dia ada di Israel. Dia seperti setiap hari, seperti anak Yahudi pada umumnya, belajar Taurat, membantu ayah ibunya. Kan gitu. Sebab melayani itu usia 30 baru melayani. Makanya ketika usia 30 baru ditulis lagi. Kalau Alkitab ditulis terus, setiap hari ngerjain apa aja, nanti tebelnya seberapa itu? Makanya di Injil dituliskan kalau langit jadi kertasnya, lautan jadi tintanya, nggak cukup untuk menceritakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Iya, Pak. Nah, yang penting aja yang ditulis. Itu pun manusia nggak mau baca seluruhnya. Oke, ya. Yang terakhir ya, Pak. Ya, Posisi kita, Pak. Posisi kita sebagai eh, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pertobatan kita dan akan kita terus lakukan sampai kita meninggal. Nah, posisi kita ini kadang sebagai anak, kadang sebagai hamba. Ini gimana ya, Pak? Kadang kita harus memposisikan gimana di hadapan Tuhan ya, Pak? oke, begini. Kalau Hmm, kita bicara dengan Bapa di surga, artinya kita anak. oke, Kalau kita bicara sama Tuhan Yesus, artinya kita hamba Tuhan. oke. Simpel kan? Hmm, Jadi hamba atau anak? Ya dua-duanya lah. Sahabat, oke. iya juga. Saudara, Ya, iya Pak. juga. Sesuai Alkitab aja. Oke. Berarti bagian kita bisa di banyak posisi ya, Pak? Ya, peran kita kan banyak memang. Oke. Berarti ini bisa Di, juga sama di kasus seperti lain, di Hmm, kasus lain, kita panggil Tuhan Yesus guru kita. Artinya kita oh, muridnya, kan gitu. iya, Pak. Berarti ini luar biasa ya, Pak. Banyak sekali, Pak, bagiannya, Pak. Iya, benar. Betul. Hmm. Nah, di Berarti bagian lain lagi, Tuhan hmm, Yesus imam besar kita.
kita Iya, Pak. imamnya. Iya, Gitu. Pak. Hmm. Mantap kan? Iya, Pak. Terus seperti kita bisa tarik kesimpulan seperti ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, seperti itu Ya. ya posisi-posisinya ya, Pak. Benar sekali. Oke, oke. Ya, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya, Tuhan Yesus Tuhan memberkati. berkati. Ya, Pak. Ya, berikutnya Pak Hermes ya. Silakan. Ya, baik. Shalom, selamat malam, Pak. Shalom, selamat malam. Ya, Pak. Langsung pertanyaannya ya. Ya, baik. Pertanyaan saya di sini bahwa Pak tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan tentang 4 unsur amanat agung. Ya. Kemudian saya belum memahami. Jadi yang pertanyaan bahwa ada 4 unsur. Yang pertama ada bersih, jadikanlah murid, baptis, dan nasihatkanlah. Tetapi kadang di gereja-gereja yang terjadi sekarang ini adalah banyak pendeta yang mereka bolak-balikan. Jadi kurangnya ajaran dan belum jadi muridnya lalu dibaptis. Apakah mereka ini akan mendapatkan keselamatan atau tidak, Bapak? Oke, baik. Yang jelas perlu dimengerti adalah baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan itu adalah awal komitmen seseorang mau menjadi murid Tuhan Yesus, mau bertobat, mau menjadi manusia baru. Makanya selam itu tanda kematian manusia lama, makanya nggak diselam terus, akhirnya keluar lagi sebagai manusia baru. Itu lambang baptisan. Jadi ketika seseorang dibaptis, tidak harus mengerti Alkitab 100%, nanti nggak dibaptis sampai tua. Baptis dulu juga boleh, setelah itu tapi harus belajar. Harus bertobat, belajar, sampai menjadi anak yang berkenan. Itu proses. Keselamatan itu proses sebenarnya. Ya. Ya, Bapak, berarti ya harus kalau orang yang sudah dibaptis tapi belum memahami pengajaran, berarti setelah baptis diajar dari belakang bisa, Pak? Betul, harus belajar setelah baptis. Ya. Jangan sampai begini, sudah baptis, sudah nggak perlu ke gereja lagi, sudah selamat. Waduh, salah itu. Justru baptis itu janji. Janji di hadapan Tuhan bahwa aku mau Tuhan masuk bersama Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, setelah itu belajar. Setelah baptis justru belajar terus. Berjuang terus. Ya, begitu. Oke? Ya, Pak. Oke. Tuhan berkati. Pak Irmas ada di kota mana? Pak di Papua. Papua. Oh, jauh juga ya. Oke, Bapak nggak apa-apa. Pendeta, itu adik saya. Oh, adik. Oh, puji Tuhan. Ya, Puji ya, Tuhan. sama-sama. Oke. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, Pak. Terakhir, siapa tadi? Oh, sudah nggak ada. Pak Pak Budi Wijaya. Silakan Pak Budi. Terakhir, pertanyaan langsung. Iya Pak, shalom Pak. Shalom. Kalau tadi dikatakan Pak Wiknya bahwa dibaptis tanda bahwa dia mau percaya Yesus Pak ya. Ya. Bagaimana dengan orang yang sudah ketika dia dibaptis pada saat dia sudah tua Pak? Sudah sakit-sakitan, sudah di atas ranjang dan dia belum tidak ada waktu lagi untuk proses belajar. Betul. Jadi apakah dia akan diselamatkan Pak? Oke, baik. Jadi baptisan itu sebenarnya awal pertobatan. Nah, kalau orang sudah tua, bertobat boleh nggak? Ya tentu boleh, selama masih hidup boleh. Cuman bedanya dengan orang yang masih muda. Kalau masih muda, belajar, dia bisa mengaplikasikan. Kalau sudah sakit-sakitan di ranjang, dia nggak bisa mengaplikasikan kan? Nah, Betul Pak. itu bedanya. Artinya Mungkin apa? setelah dibaptis mungkin langsung meninggal Pak. Bagaimana itu? Oke. Nah, jangan khawatir, Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Tuhan tahu persis hatinya seperti apa. Amin. Jadi Oh, kita baik. tidak boleh menghakimi. Tapi yang penting, Alkitab berkata gini, ingatlah penciptamu selagi engkau muda. Artinya bertobat itu harus seawal mungkin, sedini mungkin. Supaya apa? Supaya kita punya kesempatan untuk melakukan banyak hal untuk Tuhan, membuktikan cinta kita. Kalau detik terakhir baru Iya Pak. bertobat, ya diampuni sama Tuhan pasti. Tapi kan belum ada pembuktian lebih lanjut gitu. Tentu ada Iya, tentu baik. ada pertimbangan sendiri.
dari Tuhan, ya. Baik, karena kan waktu orang bertobat ada yang belajar, sedangkan yang tidak belajar itu tentu ada pertimbangan sendiri dari Tuhan ya Pak ya. Pasti, pasti. Sekarang begini, Rasul Paulus sama kita ya mahkotanya besaran Rasul Paulus lah pasti. Ngerti maksud saya? Iya, paham Pak. Ya, Baik gitu Pak, ya. terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Wah, sudah lewat waktunya. Baik, Bapak Ibu, Saudara, kita tundukkan kepala yuk. Terima kasih, Shalom. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua benar-benar diberkati. Kami mengucap syukur adanya online Bible Study ini. Biar Tuhan pakai program ini sampai selama-lamanya untuk menjangkau banyak jiwa. Untuk mendidik kami semua. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin.